Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan rahmat kepada sekalian. Salat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya terlebih di yaumil akhir nantinya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, alhamdulillah pada saat ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Nabi pernah bersabda bahwa Ramadan itu adalah bulannya umat Muhammad atau bulan kita semua. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Rajab adalah bulanku, Sya'ban bulannya Allah, dan Ramadan adalah bulan untuk umat Islam. Oleh karenanya Nabi Muhammad memberikan sebuah tamsil penggambaran. Rajab itu adalah ibarat orang sedang menanam tanaman. Ketika tanaman tumbuh berkembang, kemudian di bulan Sya'ban disemai, dipupuk, dirawat dan berbuah. Nah, Ramadan ini waktu untuk memanen buahnya. Oleh karenanya, dengan tamsil itu memberikan pengertian kepada kita sekalian, bulan Ramadan ini bulannya panen raya. Maka kita sebagai umat Islam, selaku umat Islam, monggo kita bersama-sama memanen Ramadan ini dengan cara memperbanyak amal soleh, baik itu sholat tarawih, bersedekah, atau kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena apa? Memang kebetulan Al-Quran sendiri itu turun di bulan Ramadan. Jadi kalau istilah kita, Ramadan ini hari turunnya Al-Quran atau peringatan nuzulul Quran. Diperingati, dirayakan. Ya, bagaimana caranya kita merayakan? Seperti merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, merayakan hari kelahiran, kita sambut dengan gegap gempita, dengan riang gembira, dengan segala upaya kita. Kita maksimalkan upaya kita untuk merayakan turunnya Al-Quran dengan cara apa? Menggemakan bacaan Al-Quran dimanapun kita berada. Terlebih karena bulan Ramadan ini ibadah sunat dicatat oleh Allah, dihargai seperti ibadah wajib. Kalau ibadah wajib dilipatkan 70 kali lipatan. Oleh karenanya monggo di Ramadan ini kita banyak-banyak baca Al-Quran, karena kita harus yakin bahwa Al-Quran nantilah yang betul-betul akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Bagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena di hari kiamat nanti Al-Quran betul-betul menjadi penolong bagi siapapun yang suka membacanya atau memilikinya. Membaca Quran tidak harus bermodal kemahiran, tidak harus. Kalau mahir bagus, tapi tak mahir pun tidak ada salahnya kita baca Quran. Toh kita oleh Allah dianugerahi semampu kita. Ya, katakanlah umpamanya kita bisa baca Qul huwallahu ahad. Saya kira semua umat Islam bisa baca Qul huwallahu ahad. Nabi pernah bersabda, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang termudah, yang kamu bisai, yang kamu mampu. Artinya membaca Al-Quran tidak harus dengan syarat khatam dari awal sampai akhir. Bagi yang mahir, ya kenapa tidak? Tapi yang tidak memiliki kemahiran,
baca semampunya. Berarti saya sampaikan qul huwallah ini juga Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Jadi kulhu ini nilainya, pahalanya itu identik dengan sepertiga Al-Quran, atau mafhumnya bisa dipahami bahwa orang yang baca Quran baca kulhu 3 kali itu identik dengan khatam Quran 1 kali. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan bahwa ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, si fulan itu kok sukanya bacanya kulhu? Ngapa-ngapa baca kulhu, ngapa-ngapa baca kulhu?" Apa kata Nabi? Apa yang ia cintai akan membawanya ke surga. Artinya apa? Artinya meskipun dalam tanda kutip kulhu ini hanya surat yang sangat pendek, tapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan secara mahir baca Al-Quran, cukup dengan baca kulhu tapi juga berulang-ulang dan banyak jumlahnya. Bukan tidak mustahil kulhu inilah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kulhu itu sampai hafal, masuk ke dada kita, bahkan sampai terbawa sampai besok saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulhu itu masih menancap di dada kita. Artinya kita mati pun masih hafal dengan kulhu atau ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan besok di hari kiamat di mahsyar itu ada panggilan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan diundang, dipanggil pada siapapun yang memiliki Al-Quran pada waktu itu di mahsyar itu. Wahai orang yang memiliki Al-Quran, baca Quranmu dengan tartil sebagaimana kamu baca di dunia tadi kemarin. Karena nanti posisi surgamu itu identik dengan ayat terakhir yang mampu kamu baca. Taruhlah contoh, orang mati bawa kulhu 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang mati membawa kulhu ini di dadanya identik minimal dia mendapatkan surga tingkat 4. Nah, qul huwallahu ahad ini surat pendek tapi luar biasa khasiatnya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan bahwa siapa yang mau membaca qul huwallahu ahad 100 kali dalam satu majelis, dalam satu saat, tanpa disela oleh kegiatan yang lain, maka pahalanya setara dengan beribadah 50 tahun. Baca Quran 3 kali identik dengan khatam Quran 1 khataman. Kenapa kulhu memiliki derajat yang begitu tinggi? Karena memang kulhu ini surat pendek, hanya 4 ayat, tapi kandungannya luar biasa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Tuhan yang Maha Satu. Allahus samad, Allah tempat berlindung, minta pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan juga tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang membandinginya. Isinya kulhu ini semuanya berbicara tentang Allah, sama sekali tidak berbicara tentang dunia. Karena murni bicara tentang Allah, maka sering kulhu dinamakan surat Al-Ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah, semuanya untuk Allah, semuanya kembalinya kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, monggo momentum Ramadan ini kita isi dengan banyak beribadah dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan selamat awal sampai akhir dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.